Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini dengan NPM 231010476. Saya NPM 2311311. Saya Rizky Hidayat dengan NPM 23100100362. Saya Anis Fitriani, NPM 3101038. Dan saya Muhammad Rifki Yahya dengan NPM 231001266. Di sini kami ingin menjelaskan penerapan sistem informasi geografis dalam pemetaan sebaran kasus gizi buruk pada matkul sistem informasi geografis. Adapun latar belakangnya, gizi buruk masih menjadi masalah kesehatan serius di Indonesia, khususnya di daerah terpencil seperti Lombok Timur. Salah satu kendala utama penanganan adalah keterlambatan deteksi lokasi penderita akibat minimnya data akurat dan teknologi. Keterlambatan deteksi kasus gizi buruk. Keterlambatan deteksi kasus gizi buruk. Deteksi gizi buruk di Lombok Timur sering terlambat karena keterbatasan data lokasi penderita dan akses transportasi ke wilayah terpencil. Laporan manual, minimnya tenaga kesehatan, dan tidak adanya sistem real time membuat penanganan tidak efektif dan prioritas intervensi sulit ditentukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, faktor penyebab utama gizi buruk. Gizi buruk di Lombok Timur disebabkan oleh faktor ekonomi, lingkungan, kurangnya pengetahuan orang tua, dan kondisi kesehatan anak. Kemiskinan, pola makan tidak seimbang, kurang konsumsi protein, serta infeksi seperti diare dan ispa mempengaruhi kondisi gizi anak. Selanjutnya, penerapan SIG dalam pemetaan kasus. SIG digunakan untuk mencatat dan memvisualisasikan lokasi penderitaan gizi buruk dalam bentuk peta digital. Pemetaan ini membantu pemerintah melihat pola sebaran, menentukan wilayah prioritas, dan menggabungkan data spesial dengan atribut seperti usia dan kondisi ekonomi. Analisis spesial dari SIG meningkatkan efektivitas kebijakan dan intervensi. Tahapan pengumpulan dan pengolahan data. Data dikumpulkan di lapangan menggunakan GPS, mencatat lokasi dan kondisi penderita gizi buruk. Data diproses dengan perangkat lunak seperti QGIS atau ArcGIS, lalu divisualisasikan dalam peta tematik. Sistem dikembangkan berbasis web agar mudah diakses dan divalidasi secara berkala. Manfaat aplikasi WebGIS. Aplikasi WebGIS membantu pemerintah merancang kebijakan berbasis lokasi dan memetakan sumber daya secara efisien. Bagi tenaga kesehatan, aplikasi ini mempermudah pemantauan dan penjadwalan kunjungan. Masyarakat pun mendapat akses informasi transparan dan terdorong untuk ikut serta dalam pencegahan. Teknologi SIG membuat penanganan lebih responsif dan tepat sasaran. Kesimpulannya, yang pertama, pemerintah perlu mengembangkan SIG dalam sistem kesehatan daerah. Yang kedua, pelatihan teknis SIG untuk tenaga kesehatan perlu dilakukan rutin. Yang ketiga, diperlukan sinergi antara pihak untuk menjaga akurasi data. Yang keempat, daerah lain diharapkan mengadopsi SIG untuk masalah kesehatan publik. Sekian presentasi dari kami. Untuk WebGIS-nya nanti akan dipresentasikan oleh Muhammad Rifki Yahya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Yahya dengan NPM 23100100266. Jadi di sini saya akan mempresentasikan di sini saya akan menyambung presentasi dari sebelumnya, yang dimana di sini saya akan mempresentasikan tentang cara kerja WebGIS-nya. Jadi untuk yang pertama-tama di sini kita masuk dulu ke halaman login. Jadi di sini untuk nama pengguna itu kami menginputkan dengan nama admin dan sandi ini dengan admin 123. Jadi kalau sudah diinputkan, kita masuk saja. Selanjutnya kita diarahkannya untuk pergi ke beranda. Untuk di beranda sini, jika kita sudah sukses untuk meloginkan, maka ada notifikasi sukses selamat datang admin di halaman utama aplikasi. Selanjutnya, setelah itu kita coba untuk pergi ke menu kecamatan. Di sini ada kecamatan. Untuk di kecamatan ini kalian menginputkan itu Kabupaten Tapen, karena untuk
ditugaskan untuk di wilayah Kabupaten Klaten. Dan di sini kita juga bisa untuk menambahkan. Jadi untuk menambahkan di sini ada kode kecamatannya, kita bisa menginputkan untuk kode apa saja yang akan kita masukkan. Kemudian untuk nama kecamatannya itu bisa kita pilih yang berada di Kecamatan Kalimantan Selatan, entah itu Kecamatan HSS, HSU, HST dan lain-lainnya. Dan jika kita memilihkan untuk Kecamatan HSU, maka di GeoJSON ini kita inputkan juga ke Kecamatan HSU untuk menyambungkan datanya. Dan jika di sini kita ingin mewarna apa untuk Kecamatan HSU itu, misalkan warna merah, maka kita bisa menginputkan kembali warna merah. Dan jika sudah akan kita simpan, tetapi di sini saya tidak akan menginputkannya, jadi saya akan mengklik kembali saja. Kemudian kita di sini lanjut ke menu layout option dan kita pilih hotspot. Untuk di hotspot ini ada khusus nama-nama lokasi yang berada di Kecamatan Kabupaten Klaten. Dan di sini juga ada keterangannya dan ada latitude dan longitude-nya serta tanggal dan markernya. Jadi di sini kita bisa menghapus untuk lokasinya ini. Di sini saya coba untuk menghapus lokasi Jalan B nomor 13 yang pada akhir ini. Jadi saya akan coba hapus, kemudian muncul notifikasi hapus data, saya hapus dan ada muncul notifikasi sukses, data sukses dihapus. Dan untuk nomor yang ke-13 tadi datanya telah hilang. Kemudian di sini kita juga akan mencoba untuk mengedit. Jadi di sini saya akan mencoba mengedit nomor 4 ini, yaitu Jalan Batu. Kita ubah menjadi Jalan Patih. Kemudian kita simpan. Sebelumnya jika ingin menambahkan keterangannya juga bisa. Di sini saya mengubah menjadi rusak parah menjadi jalan kabupaten, jalan provinsi. Kemudian setelah selesai kita simpan saja. Nah, kemudian muncul lagi notifikasi sukses, data sukses diubah. Yang tadinya Jalan Patih itu Jalan Batu dan keterangannya rusak parah menjadi Jalan Patih dan keterangannya Jalan Provinsi. Kemudian kita lanjut pada bagian widget. Dan di sini saya akan mencoba masuk pada menu widget dan pada halaman standar. Untuk ini ada 3 pilihan, ada 3 opsi, yaitu OpenStreetMap, ada OpenRecycleMap dan OpenOutdoor. Untuk menu widget standar ini yaitu seperti terdapat zona yang cuma berada di Kabupaten Klaten. Jadi untuk zona yang merah ini itu adalah kawasan dari Kabupaten Klaten. Dan jika kita menginputkan Marabahan juga, maka akan ada muncul juga zonanya yang berwarna lain. Misalkan kita menginputkan zona Marabahan ini warna hijau, maka akan muncul zona warna hijau. Selanjutnya untuk poin ini akan muncul poin-poin seperti ini. Tentu poin-poin ini hanya berada pada zona Kabupaten Klaten, tidak ada yang di luar Kabupaten Klaten. Dan untuk poinnya ini bisa kita klik dan di sana itu muncul lokasi jalan sepeda Kecamatan Kabupaten Klaten dan keterangannya itu strip karena saya tidak memberikan keterangannya. Coba kita cari yang ada keterangan. Dan di sini ada lokasi Jalan Patih Kecamatan Kabupaten Klaten dan keterangannya itu adalah Jalan Provinsi. Selanjutnya kita masuk pada poin marker GeoJSON. Untuk poin marker GeoJSON ini tadi sama seperti yang sebelumnya menampilkan poin-poin, tetapi di sini ada poin-poin yang berwarna beda, yang dimana untuk warna bedanya ini bisa kita inputkan seperti warna hijau ini dengan keterangan gizi buruk. Karena di bagian hotspot ini tadi kita itu ada memilih warna yang berbeda, yaitu warna hijau dan ungu. Jadi untuk di bagian poin marker GeoJSON-nya tadi ada perbedaan warna juga. Selanjutnya saya lanjut lagi pada cluster. Untuk cluster ini sama poin-poin juga, tetapi jika kita zoom maka poinnya itu akan berdempetan dan menjadi satu. Dan di sini
ada contoh itu seperti 22 yang dimana itu jika kita zoom in itu maka terdapat dua marker yang bergabung menjadi satu, dan jika kita zoom out itu terdapat menjadi jumlahnya ada 11 marker di provinsi Kabupaten Tapin ini. Selanjutnya kita masuk ke croplet. Untuk di bagian croplet ini itu jika kita arahkan kursor kita kepada wilayah Kabupaten Tapin maka itu akan menyala, dan jika tidak kita arahkan ke dalam Kabupaten Tapin maka itu akan tidak menyala. Habis itu kita kembali sedikit ke heatmap karena tadi saya kelewatan. Untuk bagian heatmap ini yang poin-poin awalnya itu berbentuk seperti poin lokasi itu akan berubah warna menjadi ungu-ungu seperti zona, yang dimana ungu-ungu ini jika kita zoom in itu akan berubah menjadi warna-warna lain, ada warna biru, ada hijau, ada kuning, dan ada merah. Selanjutnya untuk yang terakhir ada routing machine. Untuk routing machine ini yaitu untuk arahnya, untuk rutenya, yang dimana jika kita ingin ke Tapin dan di sini untuk lokasi awalnya ini ada di daerah Palangkaraya dan di daerah Bumi Jaya, sepertinya di dalam komplek. Dan jika kita ingin ke Tapin, kita cari dulu untuk poin yang ada di Tapin. Nah, ketemu. Untuk habis itu kita klikkan, muncul lokasinya ini berada di Binuang, Kecamatan Kabupaten Tapin, dan keterangannya itu ada di Buro di tanggal 19 tahun 19 bulan Desember tahun 2019, dan kita klik saja ke sini maka itu akan muncul rute yang tertera agar bisa menuju pada lokasi yang ingin dituju. Sekian untuk presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan penjelasan yang kurang jelas mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.